Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nuri Khairia dari jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM 2102010042. Jadi di video kali ini akan dijelaskan tentang sistem reproduksi pada ikan. Reproduksi pada setiap jenis hewan air berbeda-beda tergantung kondisi lingkungan. Ada yang berlangsung setiap musim dan ada juga yang tergantung pada kondisi tertentu setiap tahunnya. Untuk melestarikan jenisnya, ikan perlu bereproduksi. Ikan bereproduksi dengan cara seksual. Sekali bertelur, ikan mampu menghasilkan ribuan telur yang tidak dilindungi oleh sangkang. Apabila telur tidak dibuahi oleh sperma, maka telur tersebut tidak akan berkembang. Telur yang telah dibuahi selanjutnya ada yang dibiarkan terapung-apung dalam air, ada yang ditempatkan dalam sarang, dan ada juga yang dijaga oleh induknya. Ada yang ditempelkan pada tumbuhan di dalam air, serta ada pula yang disimpan di dalam rongga mulut ikan hingga menetas. Terus ada organ reproduksi pada ikan. Yang pertama itu organ reproduksi pada ikan jantan. Organ reproduksi pada ikan sering disebut dengan gonad. Gonad ikan jantan terdiri dari sepasang testis yang pada umumnya berwarna putih atau kekuningan. Letak testis menggantung pada dinding tengah rongga perut. Testis berfungsi menghasilkan spermatozoa. Spermatozoa yang berasal dari testis akan dialirkan ke saluran sperma, kemudian menuju lubang urogenital. Lubang urogenital ini adalah lubang yang tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran urin. Melalui lubang urogenital inilah spermatozoa akan dikeluarkan. Letak saluran urogenital berdekatan dengan anus. Terus yang kedua itu organ reproduksi pada ikan betina. Organ reproduksi atau gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar. Ovarium terletak di dekat anus, mengisi 2/3 rongga perut atau hampir menutupi organ-organ tubuh. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovum keluar dari ovarium dan menuju oviduk atau saluran telur, kemudian menuju lubang urogenital di dalam lubang urogenital inilah ovum telah siap untuk dibuahi dan akan keluar. Selanjutnya ada macam-macam seksualitas ikan. Beberapa jenis ikan bersifat hermafrodit di mana satu ikan memiliki 2 jenis kelamin atau mampu memproduksi ovum dan sperma. Ikan yang bersifat hermafrodit ini terdapat 2 jenis kelamin secara bersamaan atau jenis kelaminnya akan berganti seiring dengan perkembangannya. Yang pertama itu ada hermafrodit sinkroni. Hermafrodit sinkroni ini adalah satu ikan yang mempunyai pematangan 2 sel kelamin yaitu jantan dan betina pada waktu yang bersamaan. Dalam gonad individu terdapat sel kelamin betina dan sel kelamin jantan yang dapat memasak secara bersamaan. Ikan hermafrodit sinkroni ini ada yang dapat mengadakan pembuahan sendiri dengan mengeluarkan sel telur terlebih dahulu kemudian dibuahi oleh sperma dari individu yang sama. Terus yang kedua ini ada hermafrodit protandri. Hermafrodit protandri ini adalah perubahan kelamin dari jantan ke betina. Contohnya pada ikan kakap putih, di mana ikan kakap putih ini akan mengalami perubahan kelamin menjadi betina pada berat 2-4 kilo. Dari hasil penelitian menunjukkan populasi ikan kakap jantan menurun seiring bertambahnya berat badan. Terus yang ketiga ini ada hermafrodit protogini. Hermafrodit protogini adalah keadaan yang sebaliknya dengan hermafrodit protandri. Proses diferensiasi gonadnya berjalan dari fase betina ke jantan. Kalau yang di hermafrodit protandri ini kan dari jantan ke betina, tapi kalau yang hermafrodit protogini ini dari betina ke jantan. Jadi hewan hermafrodit protogini ini pada beberapa ikan yang termasuk golongan ini sering terjadi sesudah 1 kali pemijahan.
Jaringan ovariumnya mengkerut, kemudian jaringan testisnya berkembang. Salah satu spesies ikan di Indonesia yang sudah dikenali termasuk ke dalam golongan hemaprodit protagini ini ialah ikan bilis sawah dan ikan kerapu lumpur. Ikan ini memulai siklus reproduksinya dari ikan betina yang berfungsi kemudian berubah menjadi ikan jantan yang berfungsi. Baiklah, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem reproduksi ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.